Pernah nggak sih kamu ngitung berapa kali kamu ngeluhin panasnya udara dalam sehari? Jawabannya pasti macam-macam. Ada yang inget, ada yang nggak terlalu inget, atau bahkan nggak ngitung sama sekali saking seringnya. Well, keluhan-keluhan ini bisa diwajarin. Mengingat selain karena efek perubahan iklim yang bikin bumi jadi lebih panas, Indonesia hanya punya 2 musim, di mana kebetulannya lagi kita sedang ada di fase musim kemarau yang suhu udaranya bisa sampai 34 derajat Celcius, atau kalau kata orang udah kayak diungkep. Walaupun udara yang kita rasain luar biasa panas, ternyata Indonesia bukan negara paling panas loh di dunia. Riset terakhir Statista tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata suhu tahunan Indonesia ada di angka 26,38 derajat Celcius. Dan bahkan ini nggak masuk 10 besar negara terpanas di dunia. Terus kalau bukan di Indonesia, di mana sih negara yang paling panas di dunia? Oke, negara paling panas di dunia ada di benua Afrika, tepatnya di Mali. Tercatat di World Atlas tahun 2020, suhu rata-rata negara ini sekitar 28,83 derajat Celcius. Kebayangkan sepanas apa di sana? Kalau ngelihat wilayah negaranya, rasanya wajar sih Mali punya suhu udara sepanas itu. Negara Afrika Barat ini punya wilayah yang hampir semuanya ada di Gurun Sahara. Otomatis, wilayah negara ini akan jarang diguyur hujan dalam setahun, dan akan lebih akrab dengan kekeringan serta suhu ekstrim yang bahkan bisa sampai 48 derajat di siang hari. Catatan terakhir menunjukkan bahwa negara Afrika Barat ini memiliki 22,335 juta penduduk dan termasuk ke dalam salah satu negara muslim yang terbesar. Hal ini disebabkan karena sekitar 95% masyarakat Mali adalah penganut agama Islam yang beraliran Sunni. Sementara sisanya menganut agama Kristen Protestan dan animisme. Negara ini dulunya merupakan jajahan Prancis sejak 1855, dan bersama negara Afrika Barat lainnya, mereka menjadi bagian dari koloni Prancis yang dulu namanya French West Africa, di mana Mali dulu disebut sebagai Republik Sudan Prancis. Selama masa diduduki, Prancis tidak hanya mengambil sumber daya alam negara ini, tapi juga mengambil sumber daya manusianya untuk dijadikan bagian dari tentara Prancis yang akan ikut berperang di Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kerja paksa, pajak tinggi, dan ketidakbebasan yang dirasakan membuat masyarakat Mali terus berupaya memperjuangkan kemerdekaan, walaupun butuh waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya negara ini resmi merdeka pada 22 September 1960. Nah, kenalannya udah. Sekarang kita cek hal menarik dari Mali yuk. Kalau kamu berkesempatan berkunjung ke negara ini, kamu akan menemukan banyak banget bangunan di sana yang terbuat dari tanah liat. Selain karena budaya turun-temurun, perlu kamu tahu juga nih, Mali ini termasuk ke dalam salah satu negara paling miskin di dunia. Ini juga terlihat dari tingginya jumlah masyarakat Mali yang tinggal di pedesaan, di mana menurut Britannica, hampir 58%-nya itu tinggal di pedesaan. Akibat kondisi ini, akhirnya masyarakat Mali pun mencari cara bagaimana caranya untuk membuat bangunan yang tahan lama, tapi dengan bahan-bahan yang juga terjangkau. Dan akhirnya dipilihlah tanah liat. Tanah liat ini dianggap sebagai bahan yang paling mudah didapat di negara sana, dan paling terjangkau harganya untuk masyarakatnya yang mayoritas berpenghasilan menengah ke bawah. Ternyata, fun fact-nya, pakai tanah liat buat jadi bahan bangunan banyak enaknya loh. Mulai dari adem, menekan tekanan suara, tahan api, dan bisa ditemukan di banyak tempat pastinya. Bahkan nggak cuma rumah, The Great Mosque of Djenné atau masjid terbesar di Mali itu juga dibangun pakai tanah liat loh. Keren nggak sih? Nah, kalau kalian kesini, kalian juga mungkin akan berkesempatan untuk bertemu sama Mormirops udoti atau si ikan gajah. Salah satu ikan paling unik dan paling langka di dunia. Ikan ini dapat sebutan kayak gitu karena bentuk moncongnya sekilas mirip kayak belalai gajah. Dan hanya bisa ditemukan di Mali, tepatnya di area Sungai Niger, di mana suku Bozo di Mali terkenal sebagai salah satu yang paling jago nangkep ikan ini. So, kalau kalian pengen tahu ikannya kayak apa, ke Mali dulu ya. Terus nih, buat kalian yang pernah atau suka banget wisata ke kota-kota tua, kalau kalian ke Mali, kalian harus visit nih ke kota Timbuktu.
Kota yang ditemukan pertama kali sekitar abad ke-5 ini dulunya adalah wilayah paling strategis di jalur perdagangan Afrika, serta salah satu pusat peradaban Islam di benua tersebut sekitar abad 15 dan 16. Kota ini juga jadi tempat 3 masjid besar di Mali berada, yakni Zingarember Mosque, Sankore Mosque, dan Sidi Yahya Mosque. Karena banyaknya nilai sejarah serta warisan-warisan budaya yang ada di kota ini, Timbuktu tercatat sebagai salah satu warisan dunia menurut UNESCO. Oke, itu dia kenalan singkat kita sama negara Mali. Semoga kamu semakin kenal sama negara satu ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.